seperti salah satu ahlul bait yang bernasab sahih menyambung kepada baginda Rasulullah, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, Al-Habib Ali, Al-Habib Hashim, Al-Habib Umar, Al-Habib Taha, Al-Habib Muhammad Al-Qadir, Al-Habib Taha, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Syekh, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Yahya Ba'alawi, Al-Habib Hasan, Al-Habib Ali. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan. Marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla, serta kita panjatkan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan curahan nikmatnya kepada kita semua tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting, basah ataupun kering, ataupun yang diribonding. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul terhebat, pilihan semua umat. He is handsome, he is smart, he is multi-talent, leader of leader Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kiram, pimpinan pondok pesantren Salafiyah Manhajul Ulum yang kami hormati, dewan juri yang arif dan bijaksana yang kami hormati, serta hadirin dan para peserta sejauh barat yang kami banggakan dan yang kami cintai, walaupun hadirin semua tidak merasa kami cintai. Naik beca ke raja desa, berangkatnya dari Awi Pari, perkenalkan Dafar dan Lala dari Bahrul Ulum Al-Mursyidi. Zaman kita sekarang ini menghadapi berbagai macam persoalan dan krisis yang sangat serius, terutama di bidang politik, ekonomi, dan lingkungan hidup. Selain itu, kita juga menghadapi ancaman hilangnya rasa perdamaian yang diikuti menyebar luasnya kekacauan dan kegelisahan. Namun, hal yang lebih buruk lagi, hal seperti itu terwujud karena banyak kejahatan dalam bentuk peperangan serta pertumpahan darah yang mengatasnamakan agama Islam. Dengan itu, kita harus berpegang teguh pada akidah yang lurus, yakni akidah yang diyakini oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama muslim penerusnya, hingga sekarang yang terhindar dari berbagai macam bid'ah. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kedudukan Ahlul Bait menurut pandangan syariat. Hadirin wal hadirat yang berkerudung, yang berpeci, yang bercelana, yang bersarung, semoga tidak merosot. Hadirin rahimakumullah, antara bentuk keimanan seorang muslim adalah mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah yang disebut dengan Ahlul Bait. Nah, sebelumnya tahu nggak apa itu Ahlul Bait? Siapakah Ahlul Bait itu? Secara bahasa, ahlun artinya penghuni. Kata ahlun merupakan isim jenis yang bersifat jamid. Kata lain dari jamid yaitu ghair mutasarrif yang artinya tidak bisa
ditarsif. Namun ahlun bisa menyerupai bentuk jamak, yaitu ahluna berhak jamak mudzakkar salim. Sebagaimana dalam Alfiyah Ibnu Malik, wasyibidaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Seperti ahlul makan artinya menghuni di suatu tempat, ahlul Islam artinya pemeluk Islam, ahlul Makkah artinya penduduk Mekah, ahlul qalbi artinya penghuni hati. Sedangkan secara istilah para ulama telah sepakat tentang ahlul bait. Mereka adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkan menerima zakat. Terdiri dari keluarga Ali, keluarga Abbas, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, serta istri dan anak-anak mereka. Mencintai ahlul bait merupakan pilar kesempurnaan iman seorang muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Sadaqallahul Azim. Artinya, itulah karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Menurut Zuhdatut Tafsir min Fathil Qadir, kata makna al-mawaddatu fil qurba, kasih sayang dalam kekerabatan. Ibnu Abbas berkata, Rasul bersabda, jika kalian menjadi pengikutku, maka jagalah hubungan kekerabatanku. Hadirin rahimakumullah. Pernyataan cinta kepada ahlun Nabi tidak hanya datang dari kalangan ahlus sunnah semata, akan tetapi dari berbagai kalangan lainnya seperti yang telah didengungkan oleh beberapa kelompok ahlul bid'ah. Mereka melakukan hal itu untuk mengelabui dan menipu umat Islam hingga maraknya berbagai pengakuan saya Al-Habib, keturunan Rasulullah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saya Nabi Sensen. Allah turunkan surah Yasin kepadaku. Ya Sensen, na'udzubillahi min dzalik. Ditambah dengan adanya media sosial, biasanya dikenal dengan buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab. Cukup duduk manis, langsung tersebar sampai timbul perpecahan antara keluarga dan saudara, suami dan istri, atasan dan karyawan, dan masih banyak lagi. Jangan sampai karena beda pendapat jadi saling hujat, karena beda pendapat jadi adu doa, karena beda pilihan jadi perpecahan. Kita harus bisa memilah antara yang benar dan yang hoax. Seperti salah satu ahlul bait yang bernasab sahih nyambung kepada baginda Rasulullah, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, Al-Habib Ali, Al-Habib Hashim, Al-Habib Umar, Al-Habib Taha, Al-Habib Muhammad Al-Qadir, Al-Habib Taha, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Syekh, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Yahya Ba'alawi, Al-Habib Hasan, Al-Habib Ali, Imam Ali An-Nasir, Imam Muhammad Mulad Dawilah, Imam Ali Mulad Dara,
baiti salatan. Hadis riwayat Muslim 24.028. Yang kedua, mencintai mereka dan mendoakan kebaikan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Abu Bakar radhiyallahu an amin berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sungguh aku lebih senang menjalin tali kekerabatan kepada kerabat Rasulullah daripada keluargaku sendiri. Yang ketiga, membela dari hujatan, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang telah Allah sucikan dirinya dari segala kejelekan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Yang keempat, menasihati ahlul bait yang bersalah. Ahlul bait adalah manusia biasa, tidak maksum. Ada yang sholih, ada yang fajir. Kemuliaan nasab ahlul bait tidak akan berarti sama sekali apabila tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Rasul bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri nasabuhu." Hadis riwayat Muslim 2699. Hadirin rahimakumullah, Dapat kami simpulkan, sebagai seorang muslim umat Rasulullah sudah seharusnya mencintai keturunannya yang disebut dengan ahlul bait. Namun dapat digarisbawahi, kecintaan kepada ahlul bait tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan kita harus menyukai ahlul bait sesuai dengan ajaran syariat. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Cukup sekian dapatkanlah, semoga bisa bermanfaat. Khutbah